trying to stay inside the line. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Khairina Moktavia. Dengan partner saya Husna Amalia akan membahas chapter 193 sampai dengan chapter 210. Langsung ke pembahasan pertama, yaitu mengenai pembentukan lembaga bahasa Inggris. Usulan mengenai pembentukan lembaga bahasa Inggris pertama kali muncul pada awal abad ke-17. Nah, tujuan dari pembentukan lembaga ini itu diharapkan dapat mengatur tata bahasa Inggris sehingga terhindar dari zoolizm atau kesalahan tata bahasa. Usulan ini mendapat beberapa dukungan dari beberapa pihak berpengaruh seperti Dryden dan John Evelyn. Dan langkah awal yang diambil untuk merencanakan semuanya, The Royal Society membentuk sebuah komite beranggotakan 22 orang, diantaranya itu Dryden, Evelyn, Spratt, dan Waller. Nah, di sebuah pertemuan atau rapat yang tidak dapat dihadiri oleh Evelyn, ia melalui tulisannya mengusulkan beberapa hal, diantaranya yaitu kompilasi grammar, perbaikan ejaan, serta ia juga mengusulkan beberapa kata teknis, kata-kata eksotis, ekspresi dialek, serta kata-kata kuno yang mungkin akan dapat kembali digunakan. Tetapi usulan Evelyn ini tidak dihiraukan karena The Royal Society tidak terlalu tertarik dengan permasalahan linguistik. Selanjutnya yaitu mengenai proposal Swift. Pada awal abad ke-18, perencanaan mengenai pembentukan lembaga bahasa Inggris ini sudah cukup matang. Dan pada tahun 1712, Swift menulis sebuah surat kepada Earl of Oxford, Lord Treasurer of England, yang berjudul A Proposal for Correcting, Improving, and Ascertaining the English Tongue, yang berisikan mengenai keluhan terhadap bahasa Inggris dan mengharapkan adanya perbaikan. Nah, proposal Swift ini menjadi titik puncak atas pembentukan lembaga bahasa Inggris karena telah mewakili suara publik. Namun, kemudian muncul sebuah penolakan dari John Mason yang menuliskan Reflection on Dr. Swift's Letter to the Earl of Oxford about the English Tongue, yang berisikan serangan terhadap proposal Swift tersebut. Dan meskipun Swift sudah berhasil mengutarakan ide mengenai pembentukan lembaga bahasa Inggris, namun karena tidak dibarengi dengan gerakan nyata, sehingga ide tersebut sia-sia. Dan kegagalan Swift menjadikan pihak-pihak lain yang ingin mengutarakan ide tidak berani karena pihak penentang semakin menunjukkan eksistensinya. Selanjutnya yaitu penolakan terhadap lembaga. Meskipun gagasan pembentukan lembaga telah musnah, namun abad ke-18 menunjukkan kembali adanya sikap keraguan-raguan terhadap bahasa tersebut dan meningkatnya perbedaan pendapat. Klaim bahwa sebuah bahasa dapat diperbaiki dalam bentuk permanen menjadi titik di mana pendapat itu mulai pecah atau terpisah. Dan selain Mason yang menentang proposal Swift, terdapat juga penentangan dari Dr. Johnson melalui bukunya yang berjudul Dictionary pada tahun 1755. Pandangan Johnson ini rupanya memiliki pengaruh yang cukup besar karena setelah Dictionary diterbitkan, pembelaan terhadap pembentukan lembaga bahasa Inggris ini mulai berkurang. Selanjutnya yaitu pengganti bagi lembaga. Pada tahun 1724 muncul sebuah karya tulis anonim pada The Many Advantages of a Good Language to Any Nation with an Examination of the Present State of Our Own, yang kembali memberikan komplain mengenai bahasa Inggris yang memiliki banyak kata bersuku satu, banyaknya penggunaan singkatan dan gramatika atau kamus yang tidak memadai. Nah, karya ini mampu menarik perhatian publik dan mereka mulai berdiskusi mengenai permasalahan ini kembali. Tahun 1729, Thomas Cook menerbitkan Proposal for Perfecting the English Language. Perbaikan yang ia usulkan yaitu merubah sebuah kata kerja yang kuat menjadi lemah, pembentukan bentuk jamak dari kata benda melalui huruf tambahan s dan es, perbandingan kata sifat dengan more atau most, dan yang lainnya. Sebenarnya dua hal yang diperlukan yaitu sebuah kamus dan sebuah tata bahasa, karena tanpa keduanya tidak akan ada kepastian dalam diksi dan tidak ada standar susunan yang benar. Selanjutnya itu mengenai kamus Jensen. Pada tahun 1755, Samuel Johnson menulis sebuah kamus yang berjudul A Dictionary of the English Language,
Johnson menulis kamus tersebut selama 9 tahun, padahal sebelumnya ia pernah berjanji akan menyelesaikannya dalam 3 tahun. Seperti dikutip dari The Telegraph, selama 9 tahun itu Johnson menghabiskan waktu untuk menulis kamus dan baru tidur di siang hari. Samuel Johnson bukan penulis kamus bahasa Inggris pertama di dunia ini, namun ia dijuluki sebagai bapak kamus modern karena karyanya berpengaruh besar dalam dunia sastra Inggris modern. Kamus A Dictionary of the English Language yang ia tulis berbeda dari pendahulunya karena banyak menggunakan definisi-definisi unik atau bisa dibilang sebagai definisi-definisi yang jenaka. Contohnya yaitu kata mouth friend yang dia artikan sebagai someone who pretends to be a friend, atau dalam bahasa Indonesia yaitu seseorang yang pura-pura menjadi seorang teman. Dan selain itu ada juga kata oats yang diartikan sebagai a grain which in England is generally given to horses but in Scotland appears to support the people. Artinya gandum diartikan sebagai biji-bijian, di mana di Inggris biasanya digunakan sebagai pakan kuda, tapi di Scotland sebagai makanan manusia. Kamus edisi pertama itu belum komprehensif karena hanya memuat 42.773 entry, sedangkan ada lebih dari 250.000 kata dalam bahasa Inggris. Kamus ini lebih dianggap sebagai sebuah karya seni dibandingkan pengertian kamus itu sendiri. Dan meskipun kamus tersebut memiliki banyak kekurangan, namun mampu menampilkan kosakata yang lengkap yang pernah ada dari kamus-kamus sebelumnya. Selanjutnya yaitu tujuan dari ahli tata bahasa. Dalam sejarah pemikiran linguistik yang komprehensif dan seimbang, akan perlu untuk mempertimbangkan berbagai tulisan dari aturan paling spesifik dari buku pegangan untuk spekulasi tata bahasa yang universal. Tidak dapat disangkal bahwa ada tradisi perspektif yang koheren di mana tata bahasa abad ke-18 bertujuan untuk melakukan 3 hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu menyusun dasar-dasar bahasa dan menguranginya ke dalam aturan. Salah satu hal yang diharapkan oleh para pembela lembaga bahasa Inggris yaitu mensistemasikan fakta tata bahasa Inggris dan menyusun aturan yang dengannya semua pertanyaan dapat dilihat dan diputuskan. Yang kedua yaitu mengakhiri perdebatan dan menentukan pembagian pemakaian kata. Tetapi para ahli tata bahasa menempatkan dirinya sebagai pemberi hukum juga. Dia tidak ingin mencatat fakta, dia menyatakan judgment atau penghakiman yang tampaknya telah diterima sebagai bukti diri bahwa dua bentuk ekspresi alternatif, satunya pasti salah. Dan yang ketiga, menunjukkan kesalahan umum atau apa yang seharusnya menjadi kesalahan, dan dengan demikian memperbaiki dan meningkatkan bahasa. Menurut Louth, desain utama grammar dari bahasa apapun adalah mengajarkan kita untuk mengekspresikan diri dengan sopan dalam bahasa itu, untuk memungkinkan kita menilai setiap ungkapan dan bentuk konstruksi apakah itu benar atau itu salah. Materi selanjutnya akan dibahas oleh Husna Amalia. Ya, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Sekarang kita akan membahas mengenai asal-usul grammar preskriptif. Grammar preskriptif atau tata bahasa preskriptif ini mengacu pada seperangkat aturan atau norma yang mengatur tentang bagaimana suatu bahasa itu seharusnya digunakan. Pada paruh kedua abad ke-18, para ahli tata bahasa atau grammarians melakukan banyak kesepakatan untuk menentukan bahasa yang resmi berlaku. Banyak hal dalam tata bahasa yang diperdebatkan oleh para ahli tata bahasa ketika itu. Pada tahun 1653, Wallis dalam bukunya Grammatica Lingua Anglicanae menyatakan bahwa kata shall diekspresikan untuk orang pertama, sedangkan kata will untuk kata ganti orang kedua dan ketiga. Pada tahun 1755, Johnson pada kamusnya menyatakan aturan untuk pertanyaan. Namun pernyataan-pernyataan mereka ini tidak secara umum diikuti oleh para ahli tata bahasa lainnya.
para ahli tata bahasa ketika itu telah membuat aturan yang merupakan kecenderungan umum tetapi tidak universal bagi bahasa tulis. Terbukti pada tulisan surat abad ke-17 dan awal abad ke-18. Selanjutnya yaitu ada metode pendekatan. Dalam mendekati atau menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan dalam tata bahasa ini, mereka memiliki 3 pertimbangan, yaitu reason, etimologi, dan contoh bahasa klasik. Yang pertama reason, reason ini umumnya dianggap sebagai suatu konsistensi atau analogi. Analogi ini merupakan kesepadanan antara bentuk bahasa yang mendasari bentuk lain. Analogi menarik naluri yang sangat umum dalam masalah bahasa, yaitu naluri keteraturan. Yang kedua yaitu etimologi atau ilmu yang mempelajari asal-usul suatu kata. Suatu kata sendiri dapat berasal dari bahasa kuno atau bahasa asing atau juga bisa dari akar usang dalam bahasa itu sendiri. Tetapi kasusnya berbeda ketika kata yang digunakan saat ini memiliki arti yang jauh berbeda dari akar katanya. Yang ketiga yaitu contoh bahasa klasik, terutama bahasa Latin dan Yunani. Ini terkadang dijadikan dasar untuk menyelesaikan masalah tata bahasa karena sebagian besar gagasan tata bahasa universal berasal dari tradisi sastra bahasa Latin dan Yunani. Selama abad ke-18, ahli tata bahasa merasa lebih banyak kerugian daripada keuntungan dalam menyesuaikan bahasa Inggris ke dalam pola bahasa Latin dan Yunani. Sehingga metode ini jarang digunakan ke depannya. Selanjutnya itu ada doktrin penggunaan. Pada paruh kedua abad ke-18 baru disadari bahwa awal dari doktrin modern untuk kriteria bahasa yang paling penting yaitu doktrin penggunaan. Chesterfield mengatakan setiap bahasa memiliki kekhasannya masing-masing. Mereka ditetapkan oleh penggunaannya. Dan apakah benar atau salah, mereka harus dipatuhi. Doktrin penggunaan ini begitu mendasar bagi setiap permasalahan linguistik, sehingga penting untuk mengenali orang-orang yang menemukan ekspresi tersebut pertama kalinya. Selanjutnya yaitu ada hasil. Karya ahli tata bahasa pada abad ke-18 ini sangat banyak. Secara sadar atau tidak sadar, para ahli tata bahasa ini berusaha menegaskan bahasa itu dan memberikan kepastian dan keteraturan pada praktik bahasa yang sampai sekarang tidak dikodifikasikan. Akibatnya dapat dikatakan bahwa bahasa Inggris sendiri memiliki banyak sekali aturan. Beberapa dari aturan tersebut sejak itu sudah dikesampingkan dan ada juga yang memiliki validitas yang diragukan. Selanjutnya yaitu ada kelemahan ahli tata bahasa awal. Dalam beberapa kasus, para ahli tata bahasa terlambat mengakui pentingnya penggunaan sebagai penentu tunggal dalam masalah linguistik. Sehingga mereka menciptakan dan melanggengkan perbedaan antara bahasa lisan dan bahasa tulis. Mereka mendekati sebagian besar pertanyaan dengan keyakinan bahwa pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat diselesaikan dengan logika dan solusi-solusinya dapat dipaksakan melalui keputusan otoritatif. Akar dari semua kesalahan mereka adalah ketidaktahuan mereka tentang proses perubahan linguistik. Dan kebanyakan orang di abad ke-18 saat itu tidak mengetahui pentingnya hal tersebut. Selanjutnya yaitu upaya untuk mereformasi kosakata. Kelemahan serupa menandai upaya untuk mereformasi kosakata saat ini. Semua orang merasa kompeten untuk memurnikan bahasa dengan melarang kata-kata dan ekspresi yang mereka pikir itu terlalu tua atau terlalu baru atau terlalu gaul atau terdengar kasar. Keberatan individu terhadap ekspresi tertentu tidak terbatas pada abad ke-18 saja. Tetapi ini merupakan bagian dari sikap terhadap bahasa.
sebagian besar kata-kata yang dikritik ini masih digunakan. Untuk melarangnya merupakan suatu kesia-siaan dan mencoba untuk mengganggu jalan alami sejarah linguistik. Selanjutnya itu kita kembali ke abad ke-18 mengenai keberatan atas foreign borrowing. Para ahli tata bahasa abad ke-18 memiliki kekhawatiran yang tidak semestinya terhadap kemurnian bahasa, di mana bahasa Inggris dirusak oleh intrusi kata-kata asing, terutama bahasa Prancis. Ketika itu, bahasa Prancis berada di puncak prestis dan digunakan di hampir setiap pengadilan di Eropa. Selain itu, pengetahuan bahasa tersebut di kalangan atas cukup umum, dan perjalanan ke Perancis dianggap sebagai bagian penting dalam suatu pendidikan seseorang. Serta hubungan budaya antara kedua negara juga sangat dekat. Namun tampaknya bahaya bahasa ini tidak terlalu serius karena jumlah kata dalam bahasa Prancis yang diterima pada periode abad 1650 hingga 1800 ini tidak terlalu besar. Beberapa kata yang dipertahankan adalah kata-kata yang sangat berguna seperti ballet, canteen, cartoon, syndicate, patrol, dan routine. Selanjutnya itu ada perluasan kerajaan Inggris. Perluasan kerajaan Inggris di dunia ini mengakibatkan penggunaan bahasa Inggris di seluruh negara dari seperempat permukaan bumi sendiri. Inggris memasuki dunia penjajahan pada akhir abad ke-15, di mana sudah ada perjalanan untuk membuka timur dan barat bagi eksploitasi orang-orang Eropa. Dalam proses penjajahan tersebut, Inggris juga berusaha memberi pendidikan bagi negara yang mereka jajah melalui peran bahasa. Faktor lain yaitu ada migrasi, seperti pada perluasan Inggris ke Amerika yang awalnya menjadi tempat untuk mendeportasi para kriminal, namun segera setelah itu diketahui bahwa pemeliharaan domba sangat menguntungkan di negara tersebut. Ini menyebabkan imigrasi yang cukup besar, yang kemudian menjadi penyerbuan ketika emas ditemukan di benua itu pada tahun 1851. Selanjutnya yaitu ada efek ekspansi pada bahasa. Ekspansi bahasa Inggris ini meningkatkan peluang bagi variasi lokal yang secara alami dihasilkan. Efek yang paling jelas yaitu terlihat pada kosakata. Seperti kontak dengan orang Amerika asli, menghasilkan sejumlah kata khas seperti caribou, moccasin, moose, raccoon, dan lainnya. Selain itu didapati juga dalam bahasa Inggris Meksiko seperti chili, chocolate, coyote, dan tomato. Dan masih banyak percampuran kata-kata dari bahasa lain. Dengan demikian, salah satu alasan unsur kosmopolitan dari bahasa Inggris saat ini adalah banyaknya kontak dengan bahasa lain di berbagai belahan dunia. Selanjutnya ada pengembangan bentuk kata kerja progresif. Perubahan tata bahasa ini sudah terjadi sejak zaman Inggris kuno. Dan salah satu yang paling penting yaitu menyangkut kata kerja. Perluasan penggunaan bentuk progresif ini sendiri merupakan salah satu yang sangat penting dalam kata kerja bahasa Inggris di zaman modern. Bentuk progresif yaitu di mana bentuk to be dan present participle digabungkan yang mengindikasikan suatu tindakan sedang dalam proses pada saat yang ditunjukkan oleh komponen pendukungnya. Dalam bahasa Inggris kuno, ungkapan seperti he was teaching kadang-kadang ditemukan, tetapi biasanya dalam terjemahan dari bahasa Latin. Dalam bahasa Inggris pertengahan awal, bentuk progresif ini jarang ditemukan, namun jumlahnya meningkat selama periode bahasa Inggris pertengahan, terutama sejak periode abad ke-16. Ciri utama dalam perkembangan progresif ini adalah penggunaan participle sebagai kata benda yang diatur oleh preposisi on, seperti pada kalimat he was unloving
menjadi he was a loving, dan kemudian menjadi he was loving. Selanjutnya ada pasif progresif. Perkembangan yang lebih baru yaitu dengan perpanjangan bentuk progresif menjadi bentuk pasif. Ini terjadi di akhir abad ke-18. Bahasa Inggris kuno ketika itu tidak memiliki bentuk pasif progresif. Contohnya seperti pada kalimat the house is on building, di mana kalimat ini menunjukkan bahwa rumah tersebut sedang dalam proses pembangunan atau konstruksi. Penggunaan ini ditemukan di abad ke-14. Ketika preposisi mulai berubah, seperti dalam on building menjadi a building, lalu menjadi building, bentuknya menjadi the house is building. Karena ungkapan seperti itu kadang-kadang bisa bermakna aktif atau pasif, jadi mereka memiliki penjelasan yang cukup terbatas. Pada tahun-tahun terakhir abad ke-18 baru ditemukan jejak pertama penggunaan pasif progresif di era modern, yaitu menjadi the house is being built. Sejarah pasif progresif ini menunjukkan bahwa bahasa Inggris adalah sesuatu yang hidup dan berkembang. Tata bahasanya tidak tetap, dan itu akan terus berubah di masa depan seperti yang telah berubah di masa lalu. Cukup sekian dari saya. Terima kasih.